Kembali lagi dalam obrolan yang seru banget, talk show bersama Polda Bali yang didukung oleh Raja Emas Indonesia. Ingat emas, ingat Raja Emas ya Mas ya Mitra R. Karena cuma di sini jual emas yang nggak pakai ribet, emang beneran seriusan cuma di Raja Emas Indonesia. Sekali lagi lunaspil ya alamatnya biar Anda bisa langsung cus ke sana, yaitu di Jalan Hasanuddin nomor 54 Dauh Puri Kangin, Kota Denpasar. Jadi di sentral emas banget kan ya, di Jalan Hasanuddin Denpasar. Tuh langsung aja ke Raja Emas Indonesia. Dokter masih bersama dengan Dokter Agung Santosa di sini. Ya. Ini adalah segmen terakhir kita dokter. Cepet banget ya waktunya. Ya nggak terasa ya. Nggak terasa. Oke, langsung ini saya sampaikan pertanyaan yang tadi dokter. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh dokter. Kenapa sih kalau mau datang bulan itu wanita itu mengalami sakit bahkan kadang hebat banget di pinggang atau pinggul gitu dok? Gimana cara ngatasinnya? Jadi sebenarnya itu adalah proses alami yang terjadi ya. Baik. Kenapa? Karena jadi rahim itu jadi ya setiap wanita pasti punya rahim ya. Oke. Rahim itu akan berkontraksi, mengeluarkan jaringan-jaringan ya kalau kita awam ya anggapnya itu sebagai suatu darah-darah kotor gitu ya. Jaring-jaring itu untuk keluar. Tentu dia rahim itu kan berkontraksi. Kontraksi-kontraksi otot rahim itu nah jadi rahim itu kan disangga ya, ada beberapa otot di situ, terutama daerah pinggang. Baik. Nah itu akan terasa pegal, terutama hari pertama dan kedua karena proses pengeluaran atau ekspulsi daripada jaringan atau darah-darah kotor tadi. Nah kalau proses nyerinya itu berlebihan gitu ya, bisa sampai sepanjang haid, mungkin perlu butuh pemeriksaan ya lebih lanjut. Jangan-jangan ada sesuatu yang saya sampaikan tadi, endometriosis itu paling sering. Ini seperti yang disampaikan oleh ibu yang ada di Pejeng ya dokter ya, yang ini bilang setiap haid selalu mengonsumsi suatu obat karena ngerasa tidak tahan sama sakitnya. Apakah itu faktor genetik dari ibu kandung saya atau gimana ya dok? Nah ini sekaligus menjawab pertanyaan itu ya dok. Baik, jadi bukan faktor genetik ya, tapi pasti ada faktor sesuatu di situ. Jadi ya lokal ya sifatnya. Ya kalau kita bahasa kedokteran anatominya di situ ada sesuatu yang berubah yang bisa mempengaruhi kontraksi atau kontraktilitas otot-otot rahim. Yang itu bisa menimbulkan nyeri, makanya nyerinya sampai berkepanjangan karena normalnya 1 sampai 2 hari aja dari siklus haid itu. Gitu. Kalau berlebihan, apalagi sampai setiap haid itu mengkonsumsi obat-obat pengurang rasa sakit, besar kemungkinan pasti akan ada problem di sana. Bisa entah itu suatu kista atau memang suatu endometriosis tadi yang saya sampaikan. Baik. Kalau misalnya seperti kata dokter yang wajar itu adalah hari pertama dan kedua, tapi rasa sakitnya hebat sekali. Itu apakah perlu dikhawatirkan juga dokter? Tergantung ya. Jadi ketika itu sifatnya berulang gitu ya. Artinya kalau misalnya hebat tapi 1 kali aja seperti itu ya wajar mungkin karena siklus haidnya memanjang kalau saya sampaikan tadi. Ketika memang siklus haid memanjang, otomatis memang penebalan dinding rahim itu akan lebih banyak ya. Baik. Tentu jaringan yang dikeluarkan lebih banyak, nyerinya mungkin hari pertama kedua agak lebih sakit ya. Tapi ketika proses itu sifatnya berulang atau recurrent gitu ya, berulang selalu. Selalu. Jadi haid sekarang iya, haid bulan depan iya, haid nanti 2 bulan lagi iya, haid di sebelumnya juga iya. Nah itu harus diperiksa gitu. Jangan-jangan ada suatu masalah ya yang berkaitan tentu nanti akan ujung-ujungnya kesuburan. Baik. Wah, ini bersyukur banget ya Mitra R, hari ini kita ketemu sama Dokter Agung Santosa, jadi ngedapetin banyak pemahaman baru dan juga banyak informasi baru yang akurat langsung dari pakarnya. Semoga bermanfaat ya buat semua Mitra AR ya. Asengkara. Dok, ini masih ada beberapa lagi. Ini waktu kita baik. Saya agak kejar-kejaran. Yang ada di Facebook. Ini ada yang bertanya dari Axelio Putra. Dokter, bagaimana cara mempercepat agar punya momongan? Tuh. Baik. Untuk minta tips and trick dok. Ya tipsnya yang pertama sih kita harus tahu masa subur ya. Jadi perkiraan masa subur. Nah siklus haidnya harus teratur dulu nih. Siklus haid yang teratur itu berapa lama? Tadi saya sampaikan 24 sampai 35 hari. Baik. Nah jadi perkiraan masa suburnya adalah kurang lebih sekitar seminggu sampai 2 minggu dari dia mulai haidnya. Nah jadi mungkin bisa di situ untuk pasangan itu ya untuk bisa ini. Nah kemudian yang kedua tentu pola hidup sehat sebenarnya. Jadi kedua pasangan ya harus kalau misalnya gemuk ya harus turunin berat badan. Jadi nggak jarang juga pada pria kegemukan para pria itu akan mempengaruhi fungsi kualitas bibitnya dia.
Baik. Gitu. Hanya pada perempuan ya. Aha. Pria yang gemuk juga akan mempengaruhi kualitas bibitnya dia. Nah, jadi kalau misalnya berat badan, ya turunin berat badannya supaya ideal. Kemudian olahraga yang teratur, cukup 2 kali seminggu. Kemudian pola makan yang sehat, ya banyak makan yang kandungan protein tinggi, gitu ya. Dan juga jangan lupa konsumsi asam folat 3 bulan sebelum kehamilan. Ya. Konsumsi asam folat 3 bulan sebelum merencanakan kehamilan ya, Dok? Kehamilan, benar. Asam folat misalnya bisa kita dapat dari makanan seperti apa, Dok? Asam folat itu sebenarnya biasanya tingginya pada makanan-makanan yang kandungan protein tinggi, misalnya pada ikan. Ikan. Itu tinggi. Oke. Telur juga ya. Iya. Iya, apa namanya, ikan yang kalau kita di Bali gampang sekali mendapatkannya, misalnya kayak ikan apa sih? Indonesia gampang ya. Gampang sekali ya. Kalau yang agak mahal-mahal, yang murah-murah pun banyak ya, Dok? Ya, atau misalnya ya seafood lah ya. Seafood itu hampir semua seafood pasti asam folatnya tinggi itu. Baik. Wah, jadi Mitra R itu tuh supaya lebih cepat bisa punya momongan. Jadi baik si pria ataupun si wanitanya memperbaiki dulu ininya dari dalamnya dulu ya, Dok? Ya, persiapan sebelum akan merencanakan. Nah, kalau seandainya dalam 6 bulan kok masih belum, ya mungkin butuh pemeriksaan tuh. Jangan-jangan ada sesuatu ya. Dan jangan lupa selalu mengajak pasangan prianya untuk memeriksakan diri. Karena kan kesuburan itu nggak hanya melibatkan perempuan ya. Baik. Melibatkan juga pria. Oke, terima kasih Dokter Agung satu kali lagi. Dan ini terkait sebenarnya dengan pertanyaan yang barusan dokter sampaikan. Ya. Ini dari ada yang bertanya juga, saya tidak sampaikan namanya aja ya. Dok, apakah benar dengan konsumsi ampas tahu bisa meningkatkan kesuburan pria dan wanita, Dok? Baik, silakan. Iya, sebenarnya nggak ada kaitannya. Cuman itu dari segi nilai gizi, ya. Oh baik. Nilai gizi, ya. Cuman tergantung lagi fungsi kesuburannya, masalahnya di mana gitu. Kalau misalkan ya tahu itu kan kandungan nilai gizi ya. Cuman proteinnya mungkin yang cukup tinggi ya, Dok? Untuk persiapan tadi saya bilang, kayak asam folat tadi, ya. Cuman untuk memang ada problem gangguan kesuburannya, itu nggak mempengaruhi ke situ. Artinya kalau memang ada problem, mau makan sebanyak apapun ampas tahu juga nggak ngaruh. Kalau memang ada masalah. Memang ada masalah. Ini kan kita bicara normal ya tadi. Baik. Tipsnya tadi untuk biar bisa cepat hamil gitu ya. Kalau nggak ada masalah ya tentu makanan bergizi ya itu syarat ya, karena untuk pembentukan bibit baik bibit perempuan maupun bibit pada laki-laki gitu ya. Nah, ini ampas tahunya atau tahunya, Dok? Mana yang lebih baik? Sama aja sih. Sama aja. Kandungannya kan tetap sama. Oke, jadi kalau pertanyaan dari Facebook tapi tadi, saya tegaskan lagi, nggak ada kaitannya sama kesuburan ya. Artinya tetap fungsi kesuburan itu harus dievaluasi kalau memang ada masalah, nggak ada kaitannya. Artinya untuk persiapan mungkin. Oke. Karena tadi dokter juga bilang banyak makanan yang mengandung asam folat, protein. Ya, benar. Seafood itu utamanya seafood sebenarnya. Oke. Berarti kalau sekali lagi kalau yang konsumsi ampas tahu ini boleh-boleh saja, Dok? Boleh-boleh saja, boleh. Mau dikonsumsi boleh, nggak juga nggak masalah. Oke, baik. Semoga terjawab yang sudah bertanya. Sudah semua ya saya tanyakan untuk Anda Mitra R. Wah, ini waktu kita semakin terbatas. Akhirnya kita masuk pada segmen closing statement. Ya, Dokter Agung Sentosa, ini setelah sekian banyak mitos yang dokter jawab, akhirnya bisa membuka mata kita. Dokter, kira-kira apa closing statement yang ingin dokter sampaikan kepada Mitra R sore hari ini? Ya, jadi saya harapkan mungkin setelah tayangan ini para Mitra R lebih paham ya, jangan sampai teredukasi yang salah mengenai mitos-mitos seputar kesuburan. Jadi andaikan ada sesuatu yang sebelum-sebelumnya udah jadikan kebiasaan suatu mitos, ya mungkin supaya bisa diperbaiki. Iya, gitu. Oke. Jadi lebih teredukasi lagi ya. Jangan sampai kita begitu meyakini sesuatu yang ternyata salah. Oke, karena itu akan merembet kepada masalah-masalah lain ya, Dok? Iya, jadi menganggap itu sesuatu yang salah itu benar, itu kan bahaya ya. Iya. Bahaya sekali. Oke. Menyatakan sesuatu yang salah itu menganggap sesuatu benar, apalagi terdoktrinasi sampai keturunan gitu ke bawah, ya itu akan membahayakan ya. Oke, jadi ini apa sih obrolan seperti ini sekali lagi sifatnya edukatif, bagus banget untuk kita dengarkan. Mungkin kalau di Radio AR waktunya nggak cukup cuma 1 jam, Anda bisa konsultasi langsung kepada dokter kandungan Anda Mitra R ya, supaya ngedapetin informasi yang benar-benar akurat ya, Dokter. Ya, Terima kasih banyak Dokter Agung Sentosa. Sama-sama.
ini yang sudah mengupas mitos dan fakta tentang kesuburan. Terima kasih banyak dokter, semoga sehat-sehat selalu. Ya, terima Semoga kasih. supaya nanti di kesempatan lain bisa hadir lagi untuk ngobrol sama kita dokter. Terima kasih Mitra yang sudah menyimak obrolan kita talk show bersama dengan Polda Bali yang didukung oleh Raja Emas Indonesia. Luna minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga obrolan kita bermanfaat Mitra dan sampai jumpa. Selamat siang.